Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU GPIB. Selamat berjumpa di pagi hari ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tony Talib dari GPIB Gideon Kelapa II, Depok. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, Opa Oma PKLU GPIB, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat berlakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 1-8 yang menyatakan demikian. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dalam tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan palinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tidak dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang.
Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pada pagi hari ini, Senin 30 Mei 2022, dengan perikop jangan pamer kekuasaan. Dibanding dengan para penguasa di berbagai negara dan kerajaan saat ini, apa yang dilakukan Raja Ahasiweros adalah hal yang luar biasa. Jika Ahasiweros melakukan pesta dan menyajikan berbagai hidangan kepada rakyat di Indonesia, bisa dipastikan pada pemilihan presiden dia akan terpilih, karena hal tersebut dapat menarik simpati banyak orang kepadanya. Namun demikian, Ahasiweros menyelenggarakan pesta berhari-hari dengan menelan biaya yang tak sedikit, tidak dalam rangka mencari simpati rakyatnya. Semua itu ia lakukan semata-mata karena dia mau memamerkan kekuasaannya. Memang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam ayat 4 bahwa baginda raja memamerkan kekayaannya. Namun demikian itu bisa terjadi dan mampu dilakukan oleh Raja Ahasiweros karena dia memiliki kekuasaan yang besar, bahkan dapat dikatakan mutlak. Buktinya, tak ada seorang pun yang mengingatkannya tentang pesta besar-besaran yang berhambur-hamburkan duit yang tidak sedikit itu. Tak ada seorang pun yang dekat dengannya yang dapat menasihatinya, karena Raja Ahasiweros sangat berkuasa. Mungkin saja orang yang hadir dalam pesta raja itu senang dan bersukaria. Namun demikian, apakah sang raja juga memikirkan rakyatnya yang tidak berpunya, yang hanya dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan membanting tulang setiap hari? Mari kita mengambil pelajaran dari sikap sang raja ini. Jika saudara dianugerahi jabatan apapun di dalam sebuah institusi perusahaan, maka imbalan dari kepejabatan itu adalah menerima upah yang besar. Namun demikian, janganlah hal itu membuat saudara menjadi sombong. Sebaliknya, justru hal itu harus membuat kita bersyukur. Sebab jabatan yang diemban itu adalah anugerah Tuhan semata, bukan sesuatu yang saudara upayakan sendiri. Ingatlah, Yesus Kristus telah memberikan teladan kerendahan hati meskipun dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Janganlah kau berbekal dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu berendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa boleh memberikan kekuatan agar kami selalu taat kepada aturan dan perintah-perintah-Mu, sehingga melalui firman-Mu Tuhan, kami tidak sombong, kami tidak tinggi hati, dan kami selalu merendahkan diri bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan juga kami berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan boleh berkati para pengurus dan seluruh PKLU GPIB dimanapun mereka berada, sehingga melalui ibadah pada pagi hari ini senantiasa boleh membawa berkat
dan sukacita bagi kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.